Shalom saudara sekalian. Kebenaran hari ini berjudul kualitas hubungan. Hubungan seseorang dengan Allah tidak dapat dipisahkan dari hubungan dengan sesama. Dalam Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40, Tuhan Yesus memberi pengajaran yang menjadi standar bagi hubungan antara seseorang dengan Allah, sesama dan diri sendiri. Saya ulangi, Tuhan Yesus memberi pengajaran yang menjadi standar bagi hubungan antara seseorang dengan Allah, dengan sesama, bahkan dengan dirinya sendiri. Bagian ini muncul dalam konteks pertanyaan. Seorang ahli Taurat yang hendak mencobai Tuhan Yesus, ia mengajukan pertanyaan tentang hukum yang terutama dalam Taurat. Hukum yang terutama di sini maksudnya adalah hukum yang lebih penting dan harus didahulukan ketimbang hukum lainnya. Sangat menarik bagi kita untuk menyimak jawaban dari Tuhan Yesus. Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, dalam penggalan ayat ini terdapat kebenaran yang sangat kuat bertalian dengan hubungan antara Allah dan manusia dengan sesamanya. Ketika Tuhan berkata bahwa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi sebagai hukum terutama dan pertama, hal ini mengindikasikan kasih terhadap Tuhan menjadi dasar atau landasan kehidupan orang percaya. Mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan merupakan tujuan paling dasariah dalam kehidupan orang percaya. Pagelaran kehidupan orang percaya harus selalu didasarkan pada kasih terhadap Allah, entah itu bekerja, berkeluarga, bersekolah, berinteraksi, dan lain sebagainya. Semuanya harus hanya karena, oleh, dan bagi Allah. Hal ini paralel dengan kebenaran yang disampaikan oleh Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Kehidupan orang percaya harus ditujukan kepada kemuliaan Allah yang didasarkan pada kasih seutuhnya dalam seluruh keberadaan orang percaya. Saudaraku, berkaitan dengan hal ini, tanpa terpisahkan, saudara, Tuhan berkata, saudaraku, bahwa hukum kedua yang sama dengan hukum pertama adalah mengasihi sesama manusia layaknya diri sendiri. Saudaraku sekalian, kata sama di sini menggunakan kata homoios, yang artinya sejajar atau sama dalam kualitas. Hal ini mengindikasikan bahwa kasih terhadap Allah tidak dapat dipisahkan dari kasih terhadap sesama. Seseorang yang mengasihi Allah harus mengasihi sesamanya, termasuk mereka yang menyakiti atau melukai. Kasih terhadap Allah dicerminkan melalui kasih yang tulus terhadap sesama. Dengan kata lain, kasih yang tulus terhadap sesama dapat terpancar ketika seseorang mendasarkan kehidupannya pada kehidupan yang mengasihi atau melakukan segala sesuatu bagi Allah. Saudaraku sekalian, kasih terhadap Allah akan mengubah dan menggerakkan seseorang mengasihi sesamanya. Dengan demikian, saudaraku, seseorang yang mengasihi Allah akan bermuara pada perilaku yang semakin sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan orang percaya dimampukan untuk mengasihi sesamanya dengan pikiran dan perasaan Allah sendiri. Bahkan
mengasihi mereka yang menyakiti dan melukai. Luar biasa bukan? Nah ini ya, yang namanya sempurna seperti Bapa. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya dengan mereka yang bukan umat pilihan, yang bukan anak-anak Allah? Kalau kamu memperhatikan orang yang memperhatikan kamu juga, ya apa bedanya dengan mereka, saudara? Ini yang saudara-saudara sekalian harus pahami. Kasih terhadap Allah menggerakkan seseorang mengasihi sesamanya dengan benar. Itulah sebabnya dikatakan dalam pembahasan sebelumnya bahwa kualitas hubungan seseorang dengan Allah dan sesama tidak dapat dipisahkan. Tidak bisa. Bagaimana seseorang menjalin relasi dengan Allah dalam pengampunan pasti mempengaruhi relasinya dengan orang lain. Saya ulangi, bagaimana seorang menjalin relasi dengan Allah dalam pengampunan pasti mempengaruhi relasinya dengan orang lain. Artinya kalau seseorang merasa menyadari pengampunan yang Allah berikan kepadanya itu luar biasa, maka itu akan mempengaruhi sikapnya terhadap sesamanya. Kecuali seseorang tidak menghayati betapa bernilainya pengampunan yang Allah berikan. Jika seseorang menjalin relasi dengan Allah secara oportunis, dengan berkutat pada urusan pemenuhan kebutuhan jasmani, kesembuhan dari sakit penyakit dan kepentingan duniawi lainnya, maka tidak heran jika relasinya dengan sesamanya pun bersifat oportunis. Jika sesamanya memberi keuntungan dan kebahagiaan, maka ia akan mengasihinya. Jika sesamanya menyakiti atau melukainya, ia tidak akan mampu untuk mengampuni, saudaraku. Nah, saudaraku, hal ini diakibatkan konsep bertuhan yang salah yang telah terbangun sejak lama dalam kehidupan seseorang. Konsep dan hubungan kita terhadap Allah sangat menentukan bagaimana kita menggelar kehidupan di tengah-tengah dunia. Saudara, setiap orang percaya harus memperbaiki konsep relasi dengan Allah yang selama ini telah salah asup. Jadi menerima asupan yang salah atau salah menerima kebenaran. Artinya menerima kebenaran yang salah. Salah asup juga salah asuh. Relasi dengan Allah adalah relasi kasih yang tanpa syarat dan tanpa batas. Mengingat Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Itulah sebabnya kita pun harus mengasihi sesama kita tanpa syarat dan tanpa batas. Tetapi tentu semua di dalam pimpinan Roh Kudus, saudara ya. Mengampuni harus menjadi gaya hidup orang percaya. Ketika orang percaya menjadikan pengampunan sebagai gaya hidup yang selalu dikenakan, sesungguhnya saat itulah ia menjadi seperti Bapa di surga yang sempurna dalam mengasihi semua orang. Akhirnya, saudara, harus ditekankan kualitas hubungan seseorang dengan Allah dan kualitas hubungan seseorang dengan sesama tidak dapat dipisahkan. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.